Baiklah, kita akan melanjutkan lagi materi kita. Sekarang kita akan belajar untuk ukuran antena sentral, yaitu median. Jadi median ini biasa disebut nilai tengah. Ya, median fungsinya sama dengan mean. Itu median. Jadi fungsinya sama dengan mean. Seperti halnya juga dengan mean. Median ini terbagi dua cara mencarinya. Ada median untuk data tunggal, ada juga median untuk data kelompok. Kalau median untuk data kelompok, itu kita menggunakan rumus ini. Itu datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, ini kita menggunakan rumus, saya kasih lambang MET saja. MET sama dengan B plus I kali 1/2N min F besar dibagi F kecil. Di mana B-nya ini adalah batas bawah kelas median. Kita sudah belajar batas bawah sebelumnya. I panjang kelas, kita juga sudah belajar tentang panjang kelas. N banyaknya data, F besar jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F adalah nilai frekuensi kelas median. Untuk lebih jelasnya kita akan memberikan contoh bagaimana mencari median untuk data tunggal dan median untuk data kelompok. Nah, sekarang saya akan membuat contoh untuk median data kelompok. Saya akan mencari mediannya. Carilah median dari data tersebut. Carilah median untuk data tersebut. Jawab. Jawab. Nah, sekarang untuk mencari median dari data ini, kita akan mengikuti petunjuk yang ada di PowerPoint, bahwa dicari dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Berarti kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat data terkecilnya adalah 5. Ini diurutkan dari data terkecil ke terbesar. Saya urutkan, di sini ada angka 5, kemudian angka 6, berapa kali 6? 1 kali. 7 berapa kali? 1, 2, 3, 4. 8 2 kali. 9 2 kali. Nah, ini saya sudah urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Anggap ini urutan pertama, ini urutan kedua. Nah, ini urutan pertama, kedua, sampai urutan ke-10. Jadi ini saya sudah urutkan dari kecil ke besar ya. Dari data kecil ke data terbesar. Oke, nah sekarang kalau sudah diurutkan, selanjutnya dia menyatakan bahwa kalau sudah diurutkan dari kecil ke besar, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Nah, sekarang kita cek kira-kira data ini membagi 2 bagian menjadi sama banyaknya terletak di data keberapa. Jadi ini urutan ini maksudnya data pertama, data kedua, data ketiga. Data pertama adalah angka 5, data kedua adalah angka 6, data ketiga adalah angka 7. Sekarang di mana dia membagi 2 bagian menjadi dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Ya, ini karena ada 10 data. Jadi ini 5 data ke sini. Ini ada 5 data. Ini juga 5 data. Berarti kalau saya bagi 2 bagian menjadi 2, saya bagi menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Ini adalah data pertama dengan data kelima sebanyak 5 data. 4, 5. Ini juga saya tandai. Ini adalah data yang kedua. Ya, ini data yang kedua. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Berarti karena dia pas di sini, ini saya ketengahkan dulu supaya bisa kita tahu. Jadi mediannya ini terletak antara data kelima dan data keenam. Kenapa? Karena dia di sini membagi 2 data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Jadi kalau begitu mediannya terletak pada data ke-5, terletak antara data ke-5
dan data ke-6. Karena dia terletak antara data ke-5 dan data ke-6, berarti mediannya kita bagi 2. Berarti data ke-5 dengan data ke-6 kita bagi ini ya. Data ke-5 dengan data ke-6 yaitu data ke-5-nya berapa? 7 ya. Kemudian data ke-6-nya 7 juga ya. Karena dia berada antara ini dengan ini, berarti kita membagi duanya. Kita bagi 2 karena namanya juga median, nilai tengah ya. Dibagi 2, inilah mediannya. Mediannya sama dengan 7. Itu kalau dalam bentuk data tunggal. Ini kalau datanya genap. Bagaimana kalau ganjil? Misalnya ada 11 data. Misalnya di sini ada data ke-11. Anggaplah data ada angka 10 di sini ya. Saya tambahkan angka 10. Di mana dia mediannya, berarti kita tetap sama fungsinya, ya, membagi 2 data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Di mana dia membagi 2 data menjadi 2 bagian yang sama banyak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini saya rubah dulu warnanya. Jadi warna kuning lah ya. Berarti dia membagi 2 data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Ini 5 ya. Ini juga 5. Itu berada pada data ke-6 yaitu 7. Jadi median ya. Median terletak pada data ke-6 yaitu 7 ya. Itulah mediannya. Karena data ke-6 ini data ke-7 ya, kebetulan sama. Oke. Nah, sekarang median untuk data kelompok kita menggunakan rumus ini. Nah, sekarang bagaimana mencari mediannya menggunakan rumus seperti ini ya. M sama dengan B plus I. Berarti kita cari B dulu. B ini adalah batas bawah kelas yang mengandung median ya. Batas bawah kelas yang mengandung median. Kita sudah pernah belajar bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi dalam bentuk histogram itu dengan menggunakan batas bawah kelas. Ya, batas bawah kelas itu biasanya nih, ya, nilai kelas terendah dikurangi dengan 0,5 ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini batas bawah, batas bawah ada batas atas. Itu kalau kita membuat tabel distribusi frekuensi biasanya begitu. Biasanya begitu kalau kita membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi batas bawah untuk ini adalah dikurangi 0,5 berarti 9,5. Sama atau ini saja saya kurang 0,5. Kurang 0,5. Ya. Dan seterusnya supaya cepat ya. Ini juga saya kurang. Kalau yang batas atasnya itu justru ditambah dengan 0,5. Saya copy lagi turun. Kita sudah dapat batas bawahnya dengan batas atas. Kita cek lagi ya. Batas bawah. Tapi di sini ada penjelasan batas bawah kelas median. Maksudnya yang mengandung batas bawah kelas yang mengandung median. Nah, kita harus tahu dulu di mana kelas interval ini yang mengandung median. Berarti kita kembali lagi ke definisi median sebelumnya bahwa median itu adalah nilai yang diurutkan dari besar ke kecil, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Atau kita juga bisa menyatakan bahwa median itu adalah dia membagi 2 bagian yang sama banyaknya. Ya, jadi diurutkan dari terkecil ke besar, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini sudah terurut 10, 19, 20, 29 ya, sampai 10 sampai 59. Berarti ini sudah diurutkan. Ini sudah diurutkan. Ya, kita lihat dulu. Ya. Ini sudah diurutkan. Jadi tinggal bagaimana melihat di mana dia membagi 2 bagian yang sama banyaknya.
Karena median adalah nilai yang membagi dua bagian yang sama banyaknya setelah diurutkan dari kecil ke besar, kita mengambil patokan ini saja. 1/2n, karena dia membagi dua bagian yang sama banyaknya, setengah dari banyaknya data. 1/2n. Berarti untuk menentukan di mana letak median. Jadi memperkirakan letak median dulu ya. Memperkirakan letak median ya dengan menggunakan 1/2 kali n. Kita gunakan 1/2 n. Bukan 1/2 n, tapi maksudnya 1/2 dikali dengan n. Ya, saya kasih dalam kurung saja ini supaya lebih mudah. Oke, 1/2 dikali n. Nah, ini yang dimaksudnya. Jadi untuk mengetahui perkiraan letak mediannya, kita bagi dua saja ini n-nya. Berarti 1/2 kali n itu sama dengan berapa? 1/2 n itu sama dengan yaitu sama dengan 0, 1/2 itu kan 0,5 ya. 0,5 dikali dengan n. Dan ini adalah banyaknya data. Nah, berarti dia membagi dua data menjadi dua bagian yang sama banyaknya itu pada data ke-15. Nah, sekarang bagaimana mengetahui di mana letak data ke-15? Kita cek di sini. Ini sudah diurutkan. Ini kan maksudnya angka 2 di sini adalah nilai yang berada interval antara 10 sampai 19 itu ada dua data di dalam sini. Kita cuma tidak tahu data mana, kecuali kalau kita melihat data aslinya, karena ini sudah data interval yang dianggap mewakili. Jadi ada dua data yang berada pada interval atau nilai 10 sampai 19. Berarti ini data pertama dengan data kedua. Selanjutnya data ketiga di mana? Nah, ini kita lihat di sini. Di 20 sampai 19 ini ada 7 data di dalamnya. Berarti ini data pertama dan data kedua. Di sini mulainya data ketiga sampai data ke-9 karena ada 7 data di sini. Yang kita cari data ke-15. Nah, data ke-9 sudah ada di sini. Data ke-10 di mana? Nah, kita cek di sini. 30 sampai 39 ini ada 10 data. Berarti tadi di sini data ke-9, berarti di sini mulai data ke-10, 11, 12 sampai dengan data ke-19. Oke? Ya, karena ada 10 data di sini, ini 9 ya. Tambah 10, 19. Data ke-19 yang kita cari data ke-15. Berarti data ke-15 ada di dalam data ke-19 ini. Berarti inilah perkiraan letak mediannya berada pada interval ini. Karena data perkiraan letak median berada pada interval 30 sampai dengan 39 ya, karena data ke-15 ada pada interval tersebut. Oke, berarti kita sudah menentukan perkiraan letak median. Karena kita sudah tahu perkiraan letak mediannya ada pada interval tersebut, berarti kita sudah bisa menentukan nilai B, batas bawah kelas yang mengandung median. Jadi ini adalah batas bawah, berarti B-nya ini sama dengan di sini saja ya. B sama dengan 29,5 ya, batas bawah kelas yang mengandung median. Apalagi yang dibutuhkan untuk mengerjakan rumusnya? I adalah panjang kelas median. Ya, panjang kelas median itu adalah jarak antara kelas interval yang satu dengan yang lain. Ini jaraknya 10 ya. Ini 20 kurang 10, 10. Selalu jaraknya sama. Itu maksudnya panjang kelas. Berarti I-nya sama dengan 10. Ya. I sama dengan 10. Oke.
Ya, saya kasih I kecil saja, I kecil. I sama dengan 10. Kemudian selanjutnya apalagi yang dicari? 1/2N kan sudah ada tadi. Ya, 15. F besar. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti kita cari jumlah frekuensinya, yang adalah frekuensinya itu sebelum kelas median. Jadi sebelum sampai di sini kita jumlahkan frekuensinya. Ini 2 tambah 7. Jadi itu adalah F besarnya. Ya. F besarnya ya, sama dengan 2 ditambah 7. Oke. Saya tuliskan dulu supaya lebih mudah dipahami. Itu sama dengan 9. Ya. Sama dengan 9. Sama dengan 9. Nah, ini adalah frekuensi jumlah frekuensi sebelum kelas median F besar. Kalau F kecil nilai frekuensi kelas median, berarti kita cari nilai frekuensinya yang mengandung median. Nah, ini tadi adalah interval yang mengandung median, nilai frekuensinya sama dengan 10 F kecilnya. Kecilnya itu adalah 10. Nah, sekarang item-item yang dibutuhkan dalam rumus ini sudah ada semua. Ada B, ada I, ada 1/2N, ada F besar, ada F kecil. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kita cari median. Median sama dengan, saya tulis ini, dia sama dengan B plus I. B-nya berapa? B-nya 29,5. Ya, ditambah I. Ini, ya, ditambah B plus I. B plus I dikali 1/2N min F besar dibagi F kecil. B plus I, I-nya berapa? 10. 10 dikali 1/2N. 1/2N-nya kan sudah ada tadi ya. 1/2N kurang F besar. Ini F besarnya dibagi dengan F kecil. Bagi dengan F kecil. Oke, saya tutup di sini supaya mudah dibedakan. Jadi 10 kali 1/2N kurang besar dibagi dengan F kecil. Ini adalah mediannya. Kita belum selesai. Kita tambahkan lagi ya. 30 kali 1/2N kurang F besar dibagi dengan F kecil. Ya, sudah dapat. Berarti 30 ditambah 6 sama dengan 36. Ini adalah mediannya. Ya. Itu adalah median untuk data kelompok. Jadi cukup mudah untuk menentukan median untuk data kelompok. Yang penting kita memahami bagaimana mencari B kecilnya, batas bawah kelas yang mengandung median, I-nya F besar dengan F kecil. Sebelum kita menentukan B-nya, kita harus cari dulu perkiraan letak median dengan menggunakan rumus 1/2N. Ya, sudah dapat tadi 1/2 kali ini dapat 15. Sehingga perkiraan letak mediannya ada pada 30 sampai 39. Nah, inilah nilai mediannya yaitu 36. Saya kira demikian untuk materi median.